Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang, akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama saya Maya Rizka Fitriani Kusuma dari SD Negeri Pasir Nangka. Saya Mariani dari SDN Rawarenga 1. Saya Haja Aminah dari SDN Tegal Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Haji. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar katanya Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Mariani ya? Iya betul Ibu. Saya selaku observer sebelumnya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching itu. Nah baiklah, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama saya akan mendiskusikan tentu rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Kemudian pertama coach dan coachee akan saya nilai dan amati sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum, kemudian bagaimana pertanyaan yang berbobot itu dapat dilakukan oleh coach dan coachee, dan apakah coachee mampu menanggapi dan merespon pertanyaan yang diajukan oleh coach gitu ya. Dan jangan lupa pula coach dan coachee jangan sampai disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke. Sebagai langkah selanjutnya yaitu pertanyaan yang saya akan ajukan pertama sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, yaitu pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi itu, kira yang spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang lebih spesifiknya yaitu saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator apa tuh yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai, saya mampu mendampingi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya, tentunya melalui alur kita. Dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot melalui kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Ibu kayaknya untuk observasi sudah sekarang ya. Kemudian Ibu silahkan melanjutkan dengan Ibu Mariani melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mariani. Ya, Ibu sehat? Alhamdulillah. Iya. Ibu maaf, ada waktunya nggak hari ini? Insya Allah ada waktunya. Bu Mariani gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau Ibu ada waktu, Ibu maaf mau ngobrol sebentar. Silahkan. Ada apa nih Bu? Oh iya, jadi gini Bu ya, di sekolah saya itu jadi guru-guru menggunakan metode pengajarannya masih menggunakan metode lama. Ya masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Lalu dalam perbincangan kita kali ini, apa yang ingin Bu Mariani dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi setidaknya guru itu bagaimana menggunakan pembelajaran yang tidak hanya dengan ceramah Ibu, misalnya dengan cara yang bervariasi gitu. Oh iya. Jadi kondisi di sekolah Ibu itu sekarang, kalau boleh saya simpulkan ya, keadaan guru-gurunya, pembelajarannya mereka masih menggunakan metode lama, yaitu terlalu banyak metode ceramah ya Bu ya. Jadi kurang bervariasi. Mungkin murid juga akan merasa bosan ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Kalau begitu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka metode pembelajaran yang seperti itu? Sepertinya gini Bu ya, saya kan baru 1 tahunan di situ. Jadi kayaknya itu dan ada beberapa juga guru yang senior di situ. Jadi mereka itu agak sulit untuk menerima perubahan. Kemudian yang selanjutnya itu banyak guru di situ ya memang yang lamanya itu sudah berada pada posisi nyaman gitu. Akhirnya mereka ya udah menggunakannya metode ceramah lagi.
gitu ya. Kalau tadi yang Ibu gambarkan sepertinya ada situasi yang rumit ya, di mana ada kondisi guru yang lama pada posisi nyaman, lalu mungkin guru yang maaf yang baru pun terbawa mungkin situasinya seperti itu. Kalau dalam gambaran skala ya, sekarang kan Ibu ingin nanti berubah itu posisi itu menjadi posisi yang ideal ya di sekolah Ibu, sehingga guru-guru bisa memvariasikan metode pembelajaran. Nah, sekarang kalau kita bilang dalam skala 1 sampai 10, situasi di sekolah Ibu tuh gurunya ya, ada di step berapa? Kayaknya untuk sekarang itu saya lihat pada posisi 5 ya Bu. Posisi 5. Lalu yang Ibu harapkan untuk selanjutnya nih, akan naik ke posisi berapa situasi di sekolah ya? Ya saya berharap gini ya, mungkin kalau untuk sekarang kalau posisi 10 itu kayaknya terlalu ideal ya untuk sekolah saya pada saat ini. Ya mungkin saya berharap naik ke level 7 atau 8 itu udah alhamdulillah gitu, udah bisa naik ke level 7 atau 8. Baik-baik. Mungkin karena situasinya kita tidak bisa perubahan terlalu singkat ya Bu ya, perlu bertahap. Baiklah, untuk itu untuk mencapai ke posisi 7 atau 8 tadi, apa yang kira-kira bisa Bu Mariani lakukan? Ya mungkin salah satunya saya akan bersosialisasi dengan teman, misalnya dengan ya IHT. Kemudian juga kalau ada kesempatan, misalnya ada pelatihan-pelatihan ya dari pihak manapun gitu, misalnya dari dinas pendidikan atau apapun, saya terus akan mendorong atau mensupport mereka untuk ikut pelatihan untuk mengembangkan potensi mereka gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Nanti Ibu akan merencanakan IHT, lalu pelatihan bagi guru, mungkin juga ada komunitas yang membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran di sekolah Ibu ya, seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang Bu Mariani akan siapkan untuk melakukan semua itu? Dari alternatif yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan melakukan ya bersosialisasi dulu ya dengan para guru-guru, bagaimana caranya menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif, jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah. Jadi itu untuk sementara, kedepannya yang akan saya lakukan itu ya, tadi bersosialisasi. Kira-kira ada lagi nggak? Apa lagi kira-kira? Selain itu tadi pelatihan dari misalnya dinas pendidikan, kemudian yang online juga itu bisa terus mensupport kepada teman, ya ayolah daftar gitu. Bahkan untuk program guru penggerak ini pun saya terus mensupport mereka agar mereka terus ikut gitu untuk mengembangkan potensi mereka, bagaimana caranya mereka mengembangkan pembelajaran ya tidak hanya metode yang lama gitu, tapi harus ada perubahan untuk semua guru-guru yang ada di SD saya itu. Tadi Ibu sudah memberikan gambaran alternatif apa saja yang akan Ibu lakukan dan Ibu persiapkan. Nah, kira-kira dari semua itu, apakah ada waktu yang tepat untuk Bu Mariani lakukan atau kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan itu? Kayaknya ini ya untuk waktu, ini kan pasti dengan kegiatan semesteran nih, jadi mungkin untuk waktunya Desember besok kali ya, untuk saya akan lakukan sosialisasi dengan teman-teman. Jadi nanti mungkin habis semester kan waktu agak luang tuh untuk teman-teman, mungkin saya akan lakukan dengan Setelah ulangan ya Bu? Iya. Untuk melaksanakan ini, apakah Ibu Mariani juga membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain? Kira-kira siapa dan bagaimana kerjasama? Kalau itu udah pasti ya, untuk kerjasama saya nanti akan minta bantuan sama guru-guru di SMK Ruangan 1, kemudian juga yang saya perlukan juga ya mungkin ya itu ya, laptop, kemudian peralatan yang lainnya APK, nanti juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman untuk mempersiapkan segalanya. Bagus sekali ya Bu ya. Tadi kita sudah berbicara banyak alternatif yang Ibu sampaikan, kan menarik sekali, terutama tentang IHT, lalu ada kerjasama dengan pihak lain, lalu bisa menyemangati guru-guru supaya bisa berubah ya metode pembelajarannya. Nah, untuk semua itu nanti pun Ibu akan melakukan bulan Desember ya Bu? Ya, insya Allah. Bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Bagaimana? Saya akan menyiapkan tentu perlengkapan semuanya, kemudian menentukan jadwal pastiannya agar tidak bentrok dengan kegiatan lain di sekolah tentunya. Apalagi ini ya, sekarang kan kadang suka ada pelatihan yang dadakan gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Saya akan memastikan jadwal dulu.
tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Mariani. Iya, betul. Sebelum penumpang, saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan selama melakukan coaching dengan Ibu Mariani? Tadi tentunya dalam pelaksanaan coaching, saya melaksanakannya dengan alertika. Saya mencoba mendengarkan aktif di situ, dan saya juga mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot lah dari kata kunci yang diberikan oleh coach. Oke, menurut saya sebagai observer, percakapan antara coach dengan coachee sudah memenuhi alur kita, kemudian sudah memenuhi prinsip coaching juga, yaitu present, kehadiran penuh, membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya. Ada tahapan terakhir gitu untuk penutup, apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching dengan Ibu Mariana? Ada beberapa hal yang masih harus saya kembangkan dan ingin saya kembangkan. Di antaranya di sini yaitu kehadiran penuh ya, di mana saya harus fokus terhadap coaching saya, sehingga bila saya fokus mungkin saya bisa menemukan kata kunci yang akan menghasilkan pertanyaan yang berbobot bagi saya terhadap coaching. Dan saya ingin sekali perjumpaan atau coaching kita itu ya bisa membawa coaching menemukan solusi dari permasalahan itu. Saya rasa kegiatan kita pada pagi hari ini cukup ya Bu ya. Semoga apa yang dilakukan coaching dengan coach dan coachingnya berjalan dan sukses seterusnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Mariani. Waalaikumsalam Ibu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik-baik ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Ya, seperti kalau begitu. Saya dengar ini ada tinggi. Iya betul Ibu, saya mau ada coaching dengan Bu Adi Aminah hari ini. Oke, baik. Sebelum coaching, saya selaku observer Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya nantinya. Mungkin di sini saya akan membuat rubrik penilaian, di mana Ibu pada saat pelaksanaan coaching nanti tentunya harus memperhatikan alur cerita ya Bu ya. Di situ alur cerita, saya ingatkan saja ya Bu ya. Kita bisa menentukan tujuan, kita mengidentifikasi, membuat rencana aksi dan tanggung jawab daripada coaching Ibu ya Bu ya. Lalu yang berikutnya saya mengharapkan ya semoga saja ya Ibu pasti bisa ya menghadirkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Terutama ya pertanyaan itu tentunya dari kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu ya Bu ya. Lalu yang berikutnya ada juga prinsip dari coaching. Yang pertama prinsip coaching itu adalah kemitraan. Yang kedua adanya proses aktif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Ya Ibu ya. Sudah Ibu, paham ya Ibu ya? Ya, insya Allah Ibu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Bu sobat observasi mengenai kompetensi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada saat coaching? Potensi yang ingin saya capai yaitu presence, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, baik Bu. Dari 3 kompetensi tadi, mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya Bu ya, tetapi dari hasil coaching nanti, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach nanti itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian juga coach itu bisa menggali potensi dari yang ada. Oke, baik Ibu. Ya. Kalau begitu nanti selamat bercoaching ya Bu ya. Ah, Nanti iya, Ibu. saya akan mengamati dan kita akan ketemu lagi di pasca coaching Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mani. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada waktu nggak Bu? Insya Allah ada, kebetulan hari ini saya ada di kosan. Saya pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan masalah saya di kos. Oh iya. Kira-kira situasinya seperti apa gitu ya? Saya tuh pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata hasil dari pembelajaran berdiferensiasi itu tidak maksimal. Oh gitu. Terus kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Saya harapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya nilai gitu yang maksimal, tapi kegiatan anak juga kondusif. Oh gitu ya.
Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang menyebabkan hasil anak itu tidak bisa tumbuh? Kemungkinan itu karena sekolah saya sedang ada pembangunan renovasi kelas ya. Jadi pertama ruang kelas itu isi, kemudian terjadi kebisingan tukang yang sering matok-matok alat-alatnya gitu ya, tukangnya. Kemudian siswa juga sebelum bergantian kelas itu sering berada di jendela-jendela. Oh gitu ya, jadi memang lagi ada pembangunan ya di Iya. sekolah Ibu ya. Jadi suasana bising itu mempengaruhi ya. Oh iya. Terus kira-kira menurut Ibu ini apa aja yang dapat eh, hasil anak itu bisa ya walaupun tidak 100% ya setidaknya 75% dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kira-kira apa saja yang bisa menambah hasil anak itu? Karena awalnya itu penilaian yang hasilnya itu maksimal, yang ingin saya harapkan pada proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu maksimal. Jadi saya itu pengen mengadakan kelas itu kondusif karena atmosfer kelas yang harusnya tidak bising, kemudian bisa mengkondisikan kelas biar anak fokus. Mungkin dengan menerapkan teknik stop ataupun memberikan ice breaking yang kira-kira dapat memberikan anak itu nyaman dan fokus dalam kelas. Iya. Terus kira-kira untuk mencapai hasil yang diharapkan itu apa rencana Bu Haji ke depannya akan dilakukan itu? Saya akan menerapkan membuat RPP ulang yang di dalam RPP itu saya akan selipkan KSE kompetensi sosial emosional. Di situ juga ada teknik stop, itu juga ada SPP yang saya siapkan agar situasi kelas yang pada saat itu ikut tidak terjadi lagi, sehingga anak menjadi fokus. Wah, bagus sekali Bu itu rencana yang dijabarkan tadi. Nah, kira-kira dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu laksanakan ke depannya? Yang ingin dilaksanakan tentunya saya melihat dulu kondisi apakah sudah fokus atau belum anak ini, kemudian saya juga memberikan motivasi kepada anak agar terus belajar semangat sampai prestasi walaupun hasil yang dicapai tidak maksimal. Gitu ya. Kemudian ada lagi nggak Bu rencana Ibu untuk selain yang dijabarkan tadi? Oke, saya akan melakukan izin kolaborasi dengan teman sejawat saya agar dapat memberikan masukan-masukan hingga anak dalam kelas itu tidak hanya bermain atau tapi fokus gitu. Mungkin dari teman sejawat itu memberikan istilahnya bagian-bagian dari pengalaman dia untuk agar bisa mengkondisikan kelas. Yang untuk melaksanakan rencana Ibu tadi, kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan ya masukan-masukan dari teman sejawat itu, kemudian saya akan mengkondisikan lingkungan sekolah juga agar tidak terlalu bising. Kemudian saya juga akan istilahnya bekerja sama dengan wali kelas yang lain agar sebelum waktunya shift kelas itu masuk anak-anak masih berada dalam luar area kelas. Bagus sekali itu Bu. Nah, kemudian ya setelah rencananya kan tadi sudah ada, kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu itu? Karena sekarang ini sudah menghadapi pas ya, mungkin setelah pas lah itu semester 2 akan saya eksekusi ulang bagaimana penerapan STI di dalam kelas agar anak bisa kondisi, agar anak bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan mengharapkan nilai yang maksimal. Jadi rencananya nanti di semesteran Desember berarti ya untuk rencana itu semuanya. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, nanti setelah dapat nanti saya menunggu hasilnya ya, kemudian mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya. Nah,
dari obrolan kita nih sekarang, apa yang Ibu rasakan? Pertama saya merasa lega gitu. Dari awalnya saya tuh merasa bukan putus asa penerapan berdiferensiasi ya. Namun setelah kita merasa membuat RPT berdiferensiasi itu sangatlah membutuhkan waktu, sangat pula meluang apa istilahnya, membutuhkan metode-metode gitu, ada pengelompokan juga, ada gaya belajar juga gitu ya. Jadi saya setelah berdiskusi dengan coach ini, alhamdulillah agak sedikit istilahnya merasa lega. Intinya kita untuk mencapai hal maksimal itu harus benar-benar disajikan dengan dalam RPP itu secara utuh. Wah, alhamdulillah Ibu sekarang udah lega ya, perasaan Ibu udah menemukan solusi bagaimana untuk mencapai hasil yang diharapkan pada siswa terkait pembelajaran siswa. Nah, untuk berikutnya saya tunggu kabarnya hasil nanti setelah pelaksanaan Ibu. Iya, semoga berhasil. Iya, Semoga terima kasih lancar Ibu semuanya. atas Iya. waktunya. Terima kasih sama-sama. Iya, assalamualaikum. Ya Ibu, bagaimana tadi pelaksanaan tadinya? Sudah ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Saya tadi coaching antara saya sama Gajian sudah selesai. Baik Bu, untuk itu saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga ke Ibu dan tanyakan ya Bu ya di akhir observasi ini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi saya sudah melakukan alur cerita sudah saya lakukan, kemudian sudah melakukan tugas sebagai coach, kemudian juga sudah melakukan prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan, kemudian aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan menyampaikan hasil dari penilaian saya ini ya. Tadi pada saat itu melakukan ini, yang saya perhatikan itu sudah betul Ibu melakukan coaching sudah sesuai alur ya. Alur ceritanya sudah terlihat, di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan itu juga sudah melakukan interaksi aktifnya antara Ibu dengan coaching itu. Lalu sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan aktivitas yang disampaikan oleh itu. Nah, baik itu pertanyaan terakhir ini, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Untuk selanjutnya ini ya, saya ingin jika ada coaching selanjutnya lebih baik lagi. Kemudian kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mungkin melakukan pertanyaan yang berbobot, mendapatkan pertanyaan yang berbobot di kompetensi. Jadi agar ada komunikasi aktif antara coach dan coach. Itu dia. Itu ya Bu ya. Baiklah itu sepertinya sudah cukup dari saya dan semoga coaching kali ini ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Bu Mariani. Iya, Bu Haji, kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Bu Haji, saya dengar-dengar hari ini mau coaching ya? Ya, saya hari ini mau coaching dengan Bu Maya. Oh iya. Nah, gini Bu Haji ya, saya selaku observer akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching antara Bu Haji sama Bu Maya. Ya, salah satunya yaitu sesuai dengan rubrik penilaian nanti yang saya observasi. Nah, di proses coaching ini nanti Bu Haji saya juga akan melihat sesuai dengan alur kita, kemudian juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian juga harus prinsip coaching itu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi itu juga harus dijalani nanti selama proses coaching. Oh ya Bu Haji, ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Haji. Yang pertama nih, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama adalah kemudian
mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan kepada coaching yang berbeda. Berarti ada 3 ya? Ada tiga. Ada 3 yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Kemudian dari 3 itu, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ada dua sih. Yang pertama yaitu keterampilan yang berbeda coaching. Yang kedua adalah proses yang aktif. Oh, berarti ada 2 ya. Kemudian yang terakhir nih, indikator apa yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Yang ingin saya capai dengan coaching adalah coaching mampu menyelesaikan masalahnya dari hasil diskusi yang akan kita lakukan. Kemudian coaching juga mengetahui langkah-langkah bagaimana menemukan solusi itu. Oh gitu. Oh iya dah, lagi semoga lancar coachingnya. Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti saya juga akan lihat selama berarti coaching ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Haji? Baik. Bu Haji, aku butuh ngobrol nih sama Bu Haji. Oh, iya tumben. Coaching, soalnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Mau apa tuh? Begini, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal gitu. Aku ingin sekali bisa mengimplementasikannya dengan baik di kelasku. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa yang membuat Maya dengan? Yang membuat saya bingung saat ini, bagaimana saya mengikuti kebutuhan siswa saya, terutama kaitannya dengan profil belajar mereka. Jadi kan kalau di profil belajar itu kan kita mengenal gaya belajar ya Bu ya. Ada siswa yang gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Itu yang saya masih bingung bagaimana saya cara mengelompokkan itu gitu. Baiklah, saya memahami permasalahan yang dialami oleh Maya. Terus apa yang ingin Bu Maya dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita kali ini saya ingin setelah itu saya bisa gitu memahami dan saya bisa melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Apa yang menjadi kesulitan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Untuk saat ini jadi kesulitan saya seperti yang tadi saya utarakan itu bagaimana caranya supaya bisa menyatakan kebutuhan belajar siswa saya sehingga nanti kan apabila saya sudah tahu kebutuhan belajar mereka sehingga saya tahu bagaimana saya harus menyiapkan kontennya lalu bagaimana proses dalam pembelajaran itu. Kalau boleh tahu apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran berdiferensiasi? Yang ingin saya capai kecepatan bagaimana saya bisa menyajikan konten yang harus saya siapkan lalu bagaimana saya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bu Maya sudah mencoba mengaplikasikannya ke pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya sudah mencobanya, cuma yang saya cobakan itu kemarin yaitu untuk pelajaran matematika. Sehingga ya karena di awal kan saya sulit untuk bisa mengelompokkan siswa berdasarkan profilnya ya ada kebutuhan yang lain. Saya di sini kalau matematika tuh kenapa saya coba yang matematika dulu karena saya merasa ada kemudahan dalam pengelompokan yaitu berdasarkan kemampuan berhitung. Jadi kan itu kan sudah sangat terlihat ya bagaimana siswa di kelas kita yang kemampuan berhitungnya tinggi, rendah maupun yang sedang gitu. Jadi di pelajaran matematika. Wah, luar biasa ya, sebelumnya sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh bertanya, dari level nilai itu kalau direntangkan 1 sampai 10 di sekolah ibu tuh di kelas ibu berapa itu nilainya sekarang? Kalau untuk sekarang yang saya rasakan karena ini dari saya sendiri, saya merasa masih berada di level 4 karena tadi itu saya belum bisa dengan baik gitu mengelompokkan siswa dari kebutuhan belajar mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ibu akan mencapai target 10 gitu. Untuk saat ini sih saya merasa ideal mungkin di angka di step 8 lah, di step 8 itu udah cukup ideal bagi saya. Kira-kira rencana ibu apa tuh untuk mencapai angka 8 itu? Untuk mencapai target ideal saya, ya yang pasti saya ingin kembali mencoba. Saya ingin kembali mencoba mengimplementasikan atau membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas saya.
mungkin di sini yang saya cobakan materi atau mata pelajaran yang lain, sehingga nanti ada kaitannya dengan pengelompokan di kebutuhan belajar saya berdasarkan profil gitu. Sehingga nanti kalau berdasarkan profil belajar ini sudah diketahui, saya pun menyiapkan konten belajarnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Adakah yang Ibu persiapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya ada ya, sepertinya ya, dan memang harus ada ya Bu ya. Mungkin ya tadi saya harus membuat kembali RPP dan referensi lain untuk persiapan saya sendiri. Misalkan ya saya mungkin akan mencari referensi berupa saya harus melihat bagaimana contoh model pembelajaran yang bervariasi melalui itu tayangan YouTube atau di MN, atau saya harus mencari informasi dari teman sejawat saya mungkin yang sudah pernah melakukan pembelajaran diferensiasi. Luar biasa ya Bu ya. Kapankah Bu Maya mau eksekusi apa yang sudah tahapan itu yang mau membuat proses diferensiasi, kemudian melalui PNI juga dan teman sejawat yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sepertinya kalau untuk dekat ini, kalau untuk implementasi kelas ya, sepertinya karena belum bisa. Karena kenapa? Karena sekarang kan di kelasnya kan lagi ada pas ya Bu yang penilaian semester kan kita ya, sehingga mungkin nanti pada saat setelah pas ini penilaian berakhir selesai, nanti saya mulai membuat rencana. Nah nanti ketika di awal semester genap nanti mungkin saya mulai eksekusi itu Bu, untuk implementasi pembelajarannya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, adakah teman berkolaborasi gitu? Ya ada Bu, tapi sayangnya bukan di sekolah saya, karena untuk di lingkungan sekolah saya sendiri rata-rata mereka pun masih kurang paham, tahu hanya sekedar tahu, tapi untuk mengimplementasikan mereka masih kurang paham. Oleh karena itu saya ingin sekali menjadi role model dulu di situ. Ada teman sejawat saya dari sekolah lain sih, karena saya melihat dari setiap status atau konten itu beliau ini bagus untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti aku juga akan sedikit cari informasi kepada beliau. Apa yang Bu Maya dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Oke, pertama yang saya dapatkan pada siang hari ini, saya dapatkan pencerahan dulu. Tentunya dari apa yang saya rasakan selama ini, yang saya khawatirkan tentang pembelajaran diferensiasi. Setelah kita bercakap-cakap, kita juga mendapatkan sedikit arahan dan banyak solusi juga bagaimana nanti, sehingga saya tahu kemana saya harus bertindak selanjutnya. Saya kesulitan di pemetaan atau pengelompokan siswa, tapi saya pun ternyata harus melakukan hal yang seperti itu supaya saya bisa nantinya untuk bisa mengimplementasikan. Cukup Ibu kita pada siang hari ini, dan selamat Ibu melakukan eksekusinya dan semoga sukses dan apa yang Ibu harapkan berhasil. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Sama. atas waktunya. Saya jadi merasa lega nih Bu. Terima kasih Ibu Haji, sampai ketemu nanti. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya, gimana tadi coachingnya? Ya, Ya, saya selaku operator akan melakukan refleksi ya untuk setelah Bu Haji coaching tadi bersama Bu Maya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sesuai indikator yang ingin Ibu capai tadi? pertama kita di sini saya melakukan dengan proses aktif, kemudian saya juga memberikan tekanan Itu ya, tadi kalau saya lihat ya coaching Bu Haji sama Bu Maya itu sudah sesuai dengan alur kita, kemudian sudah juga melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan mengembangkan potensi. Sudah luar biasa. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi nih yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin memandang alur kerja itu sejauh mana nanti saya akan memaksimalkannya agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh ya udah cukup. Semoga coaching selanjutnya kita lebih baik lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sekian demonstrasi kontekstual yang kami sajikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.